papat telu loro siji open itu. Mas Ari Senpai, pemirsa, jadi ini awal perdana saya bikin podcast. Jadi untuk mengembangkan channel YouTube saya bikin podcast. Nah, tamu saya yang pertama ini adalah Mas Ari Senpai. Saya kenalin dulu, ini sederhana aja. Jadi Mas Ari ini adalah banyak profesinya ini. 1, bakul tahu. 2, tukang desain. 3, ini ngajar juga tapi di pendidikan non formal. Sama ada kegiatan sosial nih di lembaga zakat. Kemudian konten kreator juga. Mas Ari Senpai. Selamat datang Mas Ari. Siap. Selamat sih. Nah, ini salah satu ini produk jualannya juga. Jadi namanya unik ini Mas ya, Ari Senpai. Jadi Senpai itu apa Mas? Kalau dalam bahasa Jepangnya itu kakak kelas atau yang dituakan. Tapi karena nama itu udah membranding bertahun-tahun, jadi pakai nama itu. Oh, ya. Nah, dari sekian banyak tadi profesi yang saya sebutkan, kesibukannya itu berarti kesehariannya itu padat banget Mas. Jadi sehari-hari itu kegiatannya apa dari? Kalau pagi kan di PKBM ya, pagi PKBM sampai siang, terus jualan tahu, sorenya jualan tahu, terus kalau malam tidur. Desain kan aku kan kadang ada pesanan, ada enggak. Oh. Terus kegiatan sosial pun paling juga seminggu sekali. Jadi kalau pagi di PKBM ini untuk diketahui PKBM itu apa PKBM ini? Pusat kegiatan belajar masyarakat. Ini produknya itu ada paket A, paket B, paket C. Pendidikan non formal. Terus habis pulang dari PKBM jualan tahu ya. Betul. Jualan tahu. Nah, jualan tahunya itu gimana? Delivery Mas. Oh, delivery Ya. Kan kebetulan aku ini ya admin grup jual beli desa. Jadi di desaku saya admin sama temanku, sekalian aku jualin di situ sekalian lah, jualan tahu di situ. Terus biasanya siang kirim sampai sore. Nah, terus sejarahnya kok bisa jualan tahu itu gimana? Sejarahnya wah, sejarahnya sedih Mas. Seperti tidak nyambung, tukang pernah ngajar juga ini ya? Pernah Mas. Pernah ngajar, ini guru SMK di Semarang ya. Beliau ini 5 tahunan. Guru ngajar apa Mas? Ngajar DKV. DKV ya? Desain komunikasi visual, desain. Oh, desain ya. Makanya beliau ini kan tukang desain tadi, tukang desain. Nah, tapi kok jualan tahu? Karena waktu itu kena PHK Mas. Saya dipecat. Saya dipecat habis itu kan di PKBM. Di PKBM di daerah Gubuk ya, di PKBM. Terus ada ide plus kebetulan ada channel juga yang bos istilahnya kayak salah satu keluarga di pabrik tahunya kan langgananku beli jajan sama beli kembang api ya. Jadi sekalian Pak aku mau jadi reseller boleh gak? Ya monggo silakan, aku ya juga seneng belinya bilang gitu. Terus ya saya itu kalau sore jualan tahu terus sampai sekarang. 3 tahunan ini. 3 tahunan ya. 3 tahunan ini. Mohon maaf, sudah keluarga ya? Sudah. Jadi Mas ini walaupun muda sudah punya anak ya? Sudah. Jadi memang manusia kalau sudah berkeluarga itu kan tadi harus pinter-pinter cari pendapatan di luar pendapatan resmi gitu ya, asli. Terus tadi kan Mas Ari ada kegiatan sosial juga, ya, lembaga pengumpul zakat ya. Iya Mas. Nah itu
Gimana detailnya Mas? Detailnya itu Mas, dari sejak kuliah kan saya kuliah sambil part-time juga di lembaga zakat sebagai desainernya. Oh ya. Terus sampai kerja juga masih ngajar di SMK tadi dan masih juga di lembaga zakat. Ya, nah, ya. setelah saya dipecat kan pulang kampung. Ya. Nah, pulang kampung kan di PKPM sama jualan tahu. Ya. Nah, di jualan tahu ini kan sebagian keuntungan untuk yatim piatu. Nah, lama-lama yang digandeng sama lembaga Lahis Baitur Rahman untuk jadi cabang di Grobogan ya. Kayak gitu. Lahis Baitur Rahman. Semarang ya Mas? Di Semarang. Nah, asal usulnya kok bisa kenal sama Lahis Baitur Rahman? Ya tadi dari kuliah sudah aktif di lembaga zakat, ya, tapi beda ya. belum Lahis dulu. Saya dulu ikutnya Geraha Sedekah. Oh, ya. Terus ditarik karena banyak kenalan juga sih di forum zakat. Soalnya saya badung nakal, jadi banyak dikenal orang di lembaga zakat. Oh gitu ya ceritanya. Berarti Lahis itu kan berarti menampung orang yang mau zakat atau infak atau sedekah. Betul. Kemudian disalurkan lagi ya. Disalurkan lagi. Disalurkan lagi. Dan di tempat saya ini sumber dana utamanya ya dari jualan tahu. Jualan tahu. Tok, kadang ada yang donasi, kadang nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ada yang donasi juga, banyak sekali. Bahkan biasanya tahu 50%, sekarang yang mendominasi juga donatur. Oh yang untuk tadi ya, yang disalurkan tadi ya. Sekarang banyak donasinya. Kemudian tadi ada juga Mas Ari ini tukang desain juga katanya ya. Wah sekarang sepi ya Mas. Sejak aku Sepi dipecat ya? sepi. Karena pasarku kan dulu kan di forum-forum guru. Oh, Di gitu. MTMP, pelatihan ini kan sejak aku dipecat kan pangsa pasarku menurun. Menurun banget. Sangat menurun. Mungkin sedikit lah Mas, beda jauh dari pas aku belum dipecat. Makanya aku jualan tahu juga itu untuk membackup. Oh gitu ya. Tapi masih ya, masih menerima desain. Orderan desain. Oke pemirsa, bagi yang mau pesen desain bisa ke Mas Ari. Ada IG atau bisa ke Instagram saya di Ari_senpai di sini ya. Terus sama bagi teman-teman yang mau nonton channel saya juga di YouTube ada. Saya terinspirasi bikin YouTube ini ya dari Mas Takim ini. Sebenarnya saya juga malas bikin YouTube kayak gitu. Dan saya bikin YouTube ya dari Mas Takim, beliau yang inspirasi saya. Tapi dari YouTube gue wis wah gak iso Mas, aku gak iso. Akhirnya saya tergerak juga untuk belajar dari Mas Takim ini. Jadi saya sangat berhutang sekali ilmunya dari Mas Takim. Padahal ya tidak sesukses itu YouTuber itu, kalah sama YouTuber artis ya pemirsa. Kemudian nih Mas Ari, dulu kan pernah ngajar ya di sekolah SMK daerah Semarang dan sekarang sudah tidak ngajar lagi, lama kurang lebih berapa tahun? 4 tahunan. 4 tahunan ya, karena dipecat apa? Karena dipecat Mas. Dipecat ya? Jujur aja dipecat. Tapi dipecat baik-baik ya? Ya Maksudnya tetap baik, masih hubungan. Nah ini misalnya ya ada di sekolah ada kebetulan ada lowongan guru desain ya, itu mau diambil lagi apa tidak Mas? Misalnya ada lowongan kerja. Misalnya ada ya. Dan misalnya Mas saya gini Mas, saya pernah 2 kali masukin lowongan kerja kayak gitu ya. Dulu pernah juga diterima 2021, masukin lowongan kerja diterima. Tapi udah sebulan malah nggak diterima. Masa kan misal aku udah masukin lowongan, udah sebulan ngajar, saya malah dibingin ini ijazah kamu nggak linear kayak gitu. Jadi waduh yo tadi aku harus kalau misal itu lowongannya mau dia ngelihatnya portofolio saya mau, tapi kalau ngelihatnya harus linear lah, harus ini, saya mundur aja. Oh gitu ya, emang di dunia pendidikan itu emang secara administrasi harus linear.
Padahal banyak juga sih guru-guru yang nggak linear tapi bisa masuk P3K. Oh, kan banyak. Ya, itu kan tidak sangat linear. Berarti mohon maaf ya Mas Ari, berarti dulu apa itulah jurusannya itu apa? Jurusan saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Terus saya belajar desain ini sebenarnya pertama kali dari hobi ya. Dari hobi dari SMA, terus kuliah ada tugas bikin apa poster kayak gitu. Kok bagus, akhirnya kenal banyak dengan banyak orang, ikut komunitas, ikut pelatihan, ikut BLK juga pernah, ikut freelance juga pernah, desain juga pernah. Jadi lebih cenderung ke praktisinya. Oh iya, berarti kan memang dulu pas kuliah itu jurusannya bukan desain, tapi belajar desain dari pengalaman gitu. Dari pengalaman, terus belajar ke orang-orang, kursus juga pernah. Dan ini pertanyaan terakhir Mas Ari, ini tidak usah lama-lama ya, podcast perdana. Ngomong-ngomong tentang YouTube, tadi itu Mas Ari katanya terinspirasi sama saya. Betul. Padahal itu saya juga tidak sukses-sukses amat jadi konten kreator. Belajar YouTube saya melihat juga konten-kontennya Mas Ari ini bagus ya pemirsa. Kalau mau lihat channelnya ada di apa Mas? Di sini ya, Padepokan Ari Senpai. Padepokan Ari Senpai. Ini bukan ngajarin sakti, ini teman Padepokan kan artinya tempat belajar ya. Jadi biar agak Jawa juga, biar Jawa saya gak hilang ya tak Padepokan Ari Senpai. Kayak gitu. Padepokan Ari Senpai, silakan dikunjungi nanti. Berarti isi kontennya tuh tentang apa Mas Ari? Sebenarnya Padepokan Ari Senpai itu isinya ya Mas, itu tentang dulu waktu kuliah saya diajarin apa, tak masukkan ke situ, tak sesuaikan dengan kekinian. Misalnya kayak lebaran ketupat ya, kayak lebaran haji, lebaran ketupat itu dari sisi sosialnya bagaimana, dari sisi agamanya gimana, terus tak sesuaikan dengan kondisi saat ini. Ada desain tapi sedikit, malah itu nggak desain banget loh. Banyak yang bilang Mas bikin YouTube desain, tapi kayaknya aku nggak cocok kalau bikin YouTube desain. Memang saya pernah melihat ya ini channelnya Mas Ari. Ini mungkin dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu malah bisa menyalip dari channel saya. Nggak bisa. Karena inspiratif. Penasaran dikunjungi aja. Oke Mas Ari, mungkin ada pesan kesan ke anak muda-muda Indonesia. Ini muda-muda gini ya, pesan pemirsa, tidak jomblo. Pesannya anak muda, pesannya gini ya, banyak anak muda yang kebelet untuk sukses ya, sehingga mereka mengalahkan banyak cara. Banyak juga yang kerja tapi ngikuti temennya, ada yang curang dalam pekerjaan, ada yang ya istilahnya di tempat kerja itu kayak ngelek-ngelek kotornya dewe. Jadi teman-teman kalau ingin bekerja dengan bagus, sainganlah dengan cara yang jujur. Oke, itu aja. Jadi kalau mau saingan jujur, jangan saing ora-ora. Karena kita semua itu punya tanggung jawab masing-masing. Misal yang belum nikah pun dia misal kerja kok disalahi, itu kasihan orang tuanya nyekolahke. Yang udah nikah kok disalahi, kasihan anak istrinya di rumah. Jadi kalau mau saingan yang secara sehat aja. Kecuali mau head to head di kickboxing, itu aja Mas. Oke Mas Ari, saya kira cukup. Nanti ditunggu tamu saya berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papat telu loro siji terus gitu.